Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan penjelasan tentang Orange. Anda bisa mengikuti kuliahnya di e-learning rakyat. Alamatnya LMS Ono Center /Moodle, gratis, free. Anda bisa login, kemudian bisa masuk ke kuliah ini, Data Engineering. Kuliah Data Engineering nomornya 589. Kuliahnya Data Engineering ya. Di sini belajar menggunakan Orange, R, Python, TensorFlow keras. Untuk pemula pakainya Orange. Jujur nih, buat mahasiswa S2 saya masih pakai Orange juga. Soalnya kalau saya kasih yang Python, TensorFlow segala macam bisa pada pingsan semua ntar. Itu S2 loh. Ya karena dasarnya belum kuat, jadi saya nggak bisa loncat nih sekarang. Cuman buat anda-anda yang masih S1 masih semangat tinggi, kalau bisa belajar yang ke sinilah, karena masa depan anda ada di sebelah sini di Python, R, TensorFlow. Orange buat dasar aja sih, buat ngerti algoritma dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke ini contoh data mining, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Ini sudah saya buatkan video-videonya untuk contoh data mining. Sebagian untuk pengolahan data ada videonya, saya akan coba masuk di sini sekarang. Data sampler ini yang penting nih, salah satu yang penting data sampler. Oke, di data sampler ini, sebelum terlalu jauh saya lupa nih, saya harus jalankan dulu program saya ada di sini. Orange sudah saya install di Ubuntu Desktop Linux 18.04 Orange 3. Anda bisa ambil mesin virtualnya di LMS Ono Center Pustaka ini. Oke, masuk ke Data Engineering. Ini ada file OVA, lumayan besar ini 12 GB. Dalamnya sudah ada Orange, TensorFlow, keras, Python dan sebagainya, termasuk source code buat belajarnya sudah ada. Cuman kalau anda nginstall sendiri silahkan download source code-nya. Di sini ada yang zip ini source code rata-rata sama data, dan anda bisa belajar dari situ sih sebenarnya. Oke, balik lagi ke sini. Data sampler pada dasarnya dia akan membagi data yang ada menjadi dua bagian besar, satu untuk training, satu untuk tes. Oke, jadi baginya dengan cara seperti ini. Jadi widget data sampler ini akan membagi data mau berapa persen buat tes, mau berapa persen buat training. Pembagian tes sama training ini dibutuhkan kalau kita mainan machine learning. Jadi algoritma machine learning harus di training dulu, kita bagi data buat trainingnya, kemudian kita harus tes algoritma itu untuk memastikan bahwa algoritma itu betul, errornya sedikit kecil. Jadi caranya dibagi kayak gini aja, kita mau berapa persen buat tes, berapa persen buat training. Jadi makanya persentase seperti ini aja sih, udah beres, cuma gitu doang. Sampler. Nah sekarang kita lihat contohnya. Ini contohnya. Ini kita ambil file di sini. Saya akan ambil file dataset iris bunga itu, masukin data sampler dibagi dua. Nanti kita bisa lihat jumlahnya. Di sini ada 5 instance ini buat tes, 145 instance ini buat ini mah 145 nih aslinya nih, 150 aslinya 150 dataset, 145 buat tes, training, 5 buat ngetes. Oke. Jadi caranya cuma ini aja. File data sampler, kita punya 2 output. Kemudian dari 2 itu kita coba training, kita memakai test score ini linear regression, dia akan ngambil langsung ke 2 dataset ini, data sample sama tes. Nanti kita lihat berapa presisi hasilnya. Oke. Sekarang kita coba programming kan. Saya akan masuk. Oke, ini sudah jalan. Saya akan coba masuk ke sini. Dokumen Orange.
Jadi ini kalau mau belajar sudah saya siapkan file source code buat belajarnya. Cuman kita akan bikin kalau sekarang orange canvas, enter. Kita akan jalankan orange canvas. Kita coba lihat contekannya dulu. Ini contekannya. Kita akan bikin pertama kali yang ini dulu. Oke. File data sampler, kita lihat hasilnya di data tables ini. Ada dua, kita bikin data tables 2 biji. Satu lihat data sampel, satu remaining data. Data sampel itu buat training, remaining data buat tesnya. Oke. Ini jalan. Buat Anda yang pertama kali pakai orange, silahkan diklik example ini. Banyak contoh-contoh yang sangat bermanfaat di sini. Tinggal diklik, klik. Kita bisa belajar banyak sih di sini. Ada kata-katanya di sini. Oke, saya belajar dari sini juga, jangan khawatir. Oke, ini nggak usah. Oke, sekarang kita klik data file. Kita ambil ini auto MPG, kita ambil yang iris. Jadi kita punya 150 instance data iris, terdiri dari 3 klasifikasi: iris sentosa, virginica, sama versi color. Ada 4 feature di masing-masing data itu: sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini fiturnya dia. Kategorinya dibagi 3: sentosa, versi color, sama virginica. Oke. Tutup. Ini filenya udah keambil. Sekarang kita akan sampling data itu. Mana dia? Data sample. Ini dia data sampler. Oke. Kita cukup menghubungkan makhluk ini, cekrek, udah. Sekarang kita ngatur. Ini ada 150, 30 outputting 30. Nah, ini sekarang saya bikin 75% tadi ya. 75. Oke. 75% porsi data yang akan disampel, dia sampling datanya. Oke, dah. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita kesini kan outputnya si data sampler ada 2, data sample sama remaining data. Tolong perhatikan tulisannya output data sample sama remaining. Data sample kita pakai buat training, remaining data kita pakai buat tes sih sebenarnya. Kita pengen lihat dulu isinya seperti apa. Saya punya 2 sini, bikin 2 tabel. Sekarang tabel yang ini, oke, data sampel langsung masuk sini. Kalau mau bisa kita giniin juga. Kita bisa set mau ditarik kemana tuh, data yang mau dikirim yang mana gitu ya. Nah, kita klik yang ini. Ini masih data sampel dua-duanya. Kita rubah yang ini dibuang. Kita rubah jadi remaining data yang dikirim ke nih. Oke. Kita lihat isinya. Ini ada 113 instance. Ini ada 37 instance. Jadi yang 113 dan 137 instance. Jadi kita punya 2 data. Oke. Sekarang kita akan kita lihat contekan selanjutnya adalah ini. Kita akan ngetes pakai test score, learner yang kita pakai logistic regression, dan kita akan ngetes data sample sama remaining data ke sini, dan kita tes hasilnya seperti apa. Oke. Sorry, salah. Maaf. Ini bisa kita remove. Ini kita remove. Sekarang kita akan masuk ke test score. Adanya di sini, evaluasi. Oke. Regresinya adalah logistik, biasanya di unsupervised dia. Tadi model. Kalau ini di model, sorry. Model. Logistik nih, logistik regression. Logistik regression bisa ngasih learner ke test score. Kita kasih learnernya ke situ. Learnernya masukin test score. Sekarang datanya akan ada 2 masukin test score. Coba lihat data. Test score bisa data sama learner. Jadi inputnya bisa data, tes data, learner. Oke, sekarang saya akan masukin ke sini data. Sorry, salah. Data sampel kita masukkan.
Data masukin ke sini, remaining data masukin ke tes data nanti ya. Coba, jadi nggak boleh salah nih masukinnya. Nah ini salah nih, data sampel lagi masuk ke tes data. Dua-duanya data sampel dimasukin tes data, jadi kacau nih ceritanya. Jadi kita harus rubah yang ini. Yang ini adalah remaining data yang masukin tes data. Jadi ada dua yang kita masukin, data sampel masukin data, remaining data sama masukin ke tes data. Oke. Sekarang kita lihat skornya 9,85. Kalau kita pakai logistic regression 9,85. Coba kita lihat di contoh dia dapatnya berapa dia. Sorry salah. 9,52 62 dapatnya lebih bagus dia. Oke. Coba kita naikkan ininya. Jumlah samplingnya. Ini kan 75%, kita naikin 75% jadi 80% misalnya. Oke. Jadi apa sih namanya? Untuk trainingnya saya naikin jumlahnya 80%. Ini kenapa ada error apa nih? Buat unuse. Sampel datanya kita jalankan lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Suka gitu deh. Oke. Data sampel masukin data, sekarang kita masukin yang ini nih. Ini salah. Nih, masukin sini. 9,5 0,957. Yang bagus 1 ya. Cuman ini mendekati 1 lah, oke banget dah. Ini 9,62. Masih lebih bagus, tetap kurang ajar deh. Sialan. Oke. Ini kalau kita pakai logistic regression. Kalau kita pakai model-model yang lain, itu kita bisa banyak sih. Bisa random forest, bisa KNN. Oke, coba kita masukin learner-nya aja, kita masukin learner, kita masukin learner, kita masukin. Ya, tanda seru lagi. Ini diulang lagi nih berarti. Remove. Oke, masukin. Sekarang kita masukin tes datanya. Ini salah. Ini buang. Ini masukin. Oke. Hasilnya paling bagus KNN. Oh, sama dengan logistic regression. Random forest 0,950. Jadi bisa kita lihat nih. Kalau dari hasil situ kita bisa ngelihat lagi sih. Kita lihat masuk ke bagian evaluasi. Di sini ada confusion matrix. Matrix mana yang dia gagal, kebingungan. Bahasa Indonesianya matrix kebingungan. Oke. Kita coba klik salah satu ya. Klik random forest. Random forest dia bingung di ini. Iris ini ada 6 yang gagal. Ada 6 gagal di sini. Random forest ya. Kalau kita pilih yang lain, logistic regression 6 juga sini gagal. Sama gagalnya. Kalau kita pilih yang lain, KNN gagalnya sama lagi nih. Sama lagi gagalnya, yang lainnya sama. Jadi sama sih hasilnya sih sebenarnya. Cuman tingkat presisinya aja dia beda. Oke. Jadi ada 6 makhluk ini yang bikin kacau. Versicolor masuk ke Virginica itu kacau itu. Ada 6 yang kacau. Kalau mau dilihat bisa lihat dari sini juga sih sebenarnya. Scatter plot. Coba kita lihat pakai scatter plot. Mana plotnya? Visualisasi scatter plot. Ini masuk sini. Ini masuk sini. Oke, ini ada 3 iris sentosa, versicolor, virginica. Yang tidak dipilih itu yang tidak ini ya. Yang dalamnya kosong ini tidak diselect. Oke, sekarang kita lihat yang kegagalannya. Ini kita lihat di sini. Ini kita pilih KNN.
Hasilnya seperti itu. Kalau kita pilih Rhino Forest, sama. Yang gagal yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 makhluk ini yang bikin kacau nih. Ini Iris ini gagal. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.